arahkan pada Irfan. Kontrol yang baik, masih Irfan. Kerjasama, Witan Sulaiman, Irfan lagi. Masih Irfan, kerjasama lagi. Kita lihat ada Witan ke kiri. Haikal, umpannya sangat baik Haikal. Tunggu masih Apoy. Orang dengan gol. Titan Agung mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haikal. Dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia mampu dibentangkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel, dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu oleh Indonesia. Mencetak gol cepat, mencetak gol untuk bisa membawa Indonesia unggul 1-0 menghadap Dari almarhum Eri Erianto, pemain asal Persebaya, dan juga hat-trick dari Kurniawan yang saat itu bermain di FC Luzern di Swiss. Dan kali ini menjadi asisten pelatih dari Indra Safri. Jangan lupa juga bahwa Indonesia juga selain kemenangan 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan kemenangan 6-0 di tahun 2011 dan 6-1 di tahun 2015. Sebuah bukti. Haikal, Taufani, Irfan Johari, Irfan shooting, Irfan! Layang tinggi di angkasa tadi, shooting dari Irfan Johari, sangat jauh. Dan Bung Chai yang selalu bermain sebagai pemain inti di tim nasional Kamboja di SEA Games kali ini. Posisinya hampir tidak pernah digantikan oleh pemain lain. Karena kualitas dari Kamboja juga memang tidak bisa dikatakan bahwa mereka punya kualitas yang sama antara pemain utama dengan pemain cadangan mereka, apalagi yang dihadapi oleh Indonesia. Maka pilihan adalah bagaimana menurunkan komposisi terbaik yang mereka miliki dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak kalah menghadapi Indonesia. Oh, sangat baik dari Muhammad Haikal di kotak penalti. Haikal, masih Haikal, betul kita lihat. Oh, nampaknya keluar lapangan pertandingan tadi, tapi pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Haikal sangat baik untuk bisa menggetarkan dan membahayakan pertahanan dari Kamboja, Bung Maruf. Pergerakan, akselerasi yang cukup percaya diri Haikal, dan menurut saya juga ini beberapa kali perlu dilakukan percobaan-percobaan seperti ini. Tapi satu sisi juga saya melihat bagaimana Haikal juga kadang memperlihatkan ada kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan dan itu bisa membahayakan pertahanan dari Indonesia. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi koreksi nantinya ketika berada di ruang ganti. 1 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama. Langsung ke depan Kamboja melakukan tekanan Santea, masih Seng Santea. Masih Santea terus menerobos ke depan. Hati-hati Indonesia ke kiri pada Lim Pisot. Masih Lim Pisot berhadapan dengan Fahmi. Shooting Lim Pisot. Hanya melambung di atas Mister Gawang tadi. Shooting Lim Pisot mengenai kaki pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru buat Kamboja. Peluang yang sangat baik untuk diharapkan Kamboja untuk didapatkan di pertandingan ini, Bung Maruf. Mulai percaya diri Lim Pisot apa yang dilakukan dengan melakukan tembakan tadi, dan menurut saya juga ini menjadi bagian dari lagi-lagi ada sedikit perubahan permainan yang dilakukan oleh Kamboja. Mereka terlihat lebih berani untuk menekan dari sisi tengah. Dan Sociedad akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat Sean Nawa, ada 5 pemain Santea, terus dikawal oleh James Kelly Schroyer, karena terus mendekati Adi Satrio. Karena memang kalau mendekat, jaga gawang agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru, tinggi datangnya, berbahaya di kotak penalti. Hati-hati Adi Satrio. Oh, Swinson Makena mampu menggetarkan jarak gawang Indonesia lewat sundulan yang sangat tidak terduga, melewati kepala para pemain Indonesia dan langsung masuk ke sudut kiri. Memang agak sulit tadi, Bung Maruf. Ya, berawal dari sebuah tendangan sudut yang sangat baik tadi, langsung mengarah dan bisa dilakukan atau kemudian diarahkan ke arah gawang oleh pemain nomor 14 tadi, Simpson Van Mankara. Kita saksikan dan tidak bisa diantisipasi tadi oleh barisan belakang dari Indonesia. Sulit memang dijangkau oleh penjaga gawang Adi Satrio. Ya, memang bolanya agak parabol sehingga agak sulit tadi untuk diantisipasi penjaga gawang Adi Satrio. Pecahlah clean sheet Indonesia di 3 pertandingan sebelumnya, tidak pernah kebobolan, dan melawan Kamboja tuan rumah Indonesia kebobolan lewat
gelandang dari Kamboja Sinsoan Makara untuk mengubah skor menjadi 1-1 dan pemirsa bersama dengan gol Makara pertandingan babak pertama telah selesai dan kita akan kembali ke studio bersama Bung Kio dan juga maju ke dalam. Kita lihat Komang, Beckham, Intan Agung tadi, Beckham, masih Beckham, shooting Beckham, dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha Bung Ma'ruf. Ya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan, dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja, melepaskan ketegangan, melepaskan bagaimana kemudian tadi ketika skor 1-1, dan ini menjadi momentum untuk Beckham membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Indahnya gol Beckham Putra apakah menandakan dan memperlihatkan bagaimana suburnya pohon Kamboja untuk menandai terkuburnya Kamboja di Stadion Nasional Olimpik, karena dengan kekalahan atau ketinggalan 1-2 ini semakin sulit Kamboja untuk bisa lolos